Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gue punya konten baru nih buat teman-teman semua. Jadi beberapa waktu belakangan ini gue sering banget nih dapet DM ataupun WA. Teman-teman pada menanyakan, Om Eman, tolong dong ngeliatin Vespa gue nih. Orisinil apa enggak, chatnya begini, chatnya begitu, perintilannya begini, perintilan untuk part-partnya begini, begitu. Itu lumayan banyak juga ya. Yang mau beli Vespa juga pada nanya, bang ini ada Vespa ini gue mau ambil, kira-kira gimana gitu ya. Nah, gue berpikir kenapa ini nggak dijadikan konten aja gitu. Jadi buat teman-teman yang punya unit Vespa orisinilan gitu, Vespa sendiri ya kalau bisa ya. Soalnya kan kalau Vespa orang lo kirim-kirim gambar ke gua, orangnya kagak demen, kagak enak juga ntar guenya. Jadi ini buat teman-teman yang punya Vespa, yang pengen Vespanya gue bacotin atau gue review, ya teman-teman bisa nih DM gue nih WA, nanti insya Allah gue bacotin tuh videonya. Cuman ya lu jangan sakit hati kalau ternyata kagak sesuai dengan keinginan kalian, karena gini, sebenarnya tuh nggak semua orang tuh seneng barangnya atau miliknya tuh dibacain atau dibacotin gitu. Kalau bahasa halusnya mah sekarang di review, nggak semua orang tuh seneng gitu. Jadi kalau gua kan ya apa kata gue, sepengetahuan gue gitu ya. Jadi mungkin kalau beda pendapat ya mohon maaf, ntar jadi diskusi aja di bawah, nggak usah debat, kita diskusi aja. Oh gini, karena kan gini, penglihatan melalui gambar atau video kadang itu berbeda dengan kita ngelihat langsung, ibarat kata diterawang gitu kan beda. Kalau kita ngeliat wujud fisiknya langsung, itu kita bisa langsung lihat gitu, merasakan. Tapi kalau kirim gambar, apalagi video, terus videonya juga cepet, itu kita kan agak sedikit susah ya. Paling kita mencoba seminim mungkin biar pendapat kita atau masukannya agak bener lah, atau bener mendekati lah paling enggak gitu. Jadi yang mau gue garis bawain, ini pendapat menurut gue ya, menurut gue Eman Vigano gitu. Nanti kalau kira-kira tidak sesuai ya gue mohon dimaafkan nih gue dari awal, karena gue nggak pengen jadi sok tahu atau gue nggak pengen merasa lebih tahu dari kalian. Gue cuma hanya memberikan informasi yang sepengetahuan gue aja. Anyway, kalau gue mentok juga gue akan coba konsultasi dengan teman-teman gue yang lebih expert dari gue, yang lebih pengalaman dari gue di bidang pervespaan duniawi ini. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, gue udah ada nih kiriman video dan foto dari seseorang yang tidak pengen disebutkan namanya. Oh ya, lu juga bisa kirim ke gue tanpa nama gitu ya, atau Om Eman, gue nggak usah di share deh nama gue gitu, itu nggak apa-apa. Atau ada yang, Om Eman, IG gue jangan lupa ya dicantumin ya kan, ada yang gitu boleh gitu. Atau bang, at the end of the video gue mau dong ditulisin dijual kalau ada yang minat ya kan. Lu sekalian Vespa lo di review, sekalian jualin gitu, kalau harganya cocok atau ada yang minat ya boleh-boleh aja, monggo. Jadi nanti orang yang mau beli juga langsung ke lo. Gue nggak pengen jadi gue, karena kan gue nggak ngedagangin. Jadi nanti yang mau beli tertarik atau sumpama dengan videonya, orangnya bisa langsung hubungi kalian punya Vespa gitu. Nah, ini gue udah dapat kiriman nih Vespa, gambar dan video Vespa tahun 79, Vespa PX awal ya kan. Awalnya sih kalau nggak salah 78 ya, tapi ini dia kirim 79. Ini Vespanya nih kayak begini nih ya, lo simak videonya nih, gambar dan videonya kalian nikmatin nih, just ya kan. No, kayak begitu no videonya. Jadi ini informasi si empunya ini katanya tahun 79, catnya ori, warnanya biru muda kayak New PX, mirip New PX. Nah gue nggak tahu nih ini warnanya, dia kan tanya ke gue, si Mr. X ya, beliau nanya ke gue, dia nggak pengen disebutin namanya. Dia nanya ke gue, Om Eman, ini warnanya apa, warna catnya? Terus terang gue nggak tahu. Gue kalau yang nggak tahu ya gue bilang kagak tahu ya. Gue ngapain jadi so tahu. Warnanya kayak New PX,
ini sih kalau kata gue warnanya langka ya, karena tahun-tahun itu biasanya warnanya kan biru ya kan, biru, medium blue. Ini birunya biru beda gitu, birunya biru jarang lah ya, metaliknya jarang gitu. Nah, dia tunjukin gambarnya kayak begini, videonya juga gitu ya kan, tuh videonya. Informasi yang bersangkutan dari beliau bahwasanya Vespa ini itu dari pemberian kakeknya ke ayahnya, dari ayahnya baru ke dia. Nah, kilometernya masih 90.000 sekian. Pakainya jarang, cuman deket-deket aja. Oke, jadi udah dinikmatin ya teman-teman, gambar dan videonya ya kan. Nah, kalau menurut gue, begitu gue dikasih gambar, bang ini ori apa enggak gitu kan, gue langsung minta tuh. Biasanya kalau gue sih, gue minta foto kiri kanan, depan belakang, atas bawah, ya enggak. Biasanya kalau mesin gue terakhir sukaannya gitu. Malah kadang-kadang gue nggak terlalu menginikan mesin gitu, karena mesin ditutup box gitu ya. Biasanya tampilan pertama itu ya itu tampilan catnya atau aksesorisnya. Biasanya gue gitu yang gue lebih ke fokusin. Nah, gue udah minta ke beliau nih tampak kanan, kiri, depan, belakang. Nah, gue udah lihat nih di bagian setang ya. Bagian setang itu kan kata dia itu kilometer masih 90 ya. Ya kan? Nah, cuman gue ngeliat ada kejanggalan nih. Jadi setangnya mulus, ya kan? Tapi speedometernya udah buluk. Nah, asumsinya kan gini, ini speedometernya yang orisinil rusak atau gimana, atau diganti, atau posisi setangnya sudah di-repaint, atau bahasa ininya tuh disepet. Setelah gue ngobrol, informasi beliau, setangnya udah buluk jadi disepet. Nah, kan jadi ketahuan kan, sepetan. Gue taunya karena itu. Jadi antara batok setangnya dengan speedometer itu udah nggak selaras warnanya. Buluknya nggak selaras. Harusnya kalau speedometernya buluk, itu setangnya juga buluk dong. Kan dia ada di tempat yang sama, ada di atas. Kejemur bareng-bareng, ya kan? Nggak bisa. Nggak mungkin kan speedonya batoknya ditutupin, speedometernya buluk sendiri, atau sebaliknya, catnya buluk, speedometernya mengkilat, kinclong. Nah, itu juga jadi tanda tanya, ya kan? Bisa jadi speedometernya baru, nos, diganti gitu. Itu berarti nggak selaras, berarti sudah nggak selaras. Makanya keselarasan itu penting. Buat sekedar tip buat kita semua nih, buat gue juga belajar lagi. Jadi keselarasan Vespa itu ya gitu. Kalau memang Vespa kita buluk, red look gitu, terus speedometernya kinclong, mengkilat, ya kalau menurut gue sih ya jadi nggak selaras gitu. Ya mungkin ori mahal, cuman jadi nggak selaras. Jadi yang selaras ya kalau atasnya buluk, itu juga tampilannya juga Vespa, speedometernya juga
nggak mungkin yang kinclong banget, yang nos, yang kilometernya masih kecil. Jadi ngikut alur zaman gitu, ngikut perjalanan, belum gantian, masih bawaan, masih cihui. Oke, lanjut ke Vespa tadi. eh dari body ya, bagian bawah gua cek, itu yang gua sayangkan ya, itu di pelingkut gitu. Jadi gua langsung tanya juga ke beliau, "Pak, itu di pelingkut ya?" Gitu gua tanya. Ya memang sih bagi sebagian orang gitu ya, di pelingkut itu bagus karena kan anti karat ya gak. Tapi kalau orang terus bilang full orisinil, namanya juga full itu kan penuh, kayak full tank, full penuh, tank penuh. Full tank penuh, tangkinya penuh gitu ya, berarti kan penuh. Jadi kalau full orisinil harusnya ya full orisinilnya full. Jadi kalau ada wah bawah udah dipelingkut, ya berarti udah nggak full orisinil, lu udah dipelingkut. Karena kalau yang orisinil dek bawah tuh kagak dipelingkut gitu, jadi cet-cetan aja gitu yang gua tahu ya. Kalau ada yang berbeda pendapat boleh di komen. Nah, itu satu yang gue sayangkan di pelingkut. Terus gue tanya lagi, ini boxnya kekinclong banget gitu. Memang sih di bagian dalam box tuh ada tahun ya. Kalau dari dealer tuh biasanya ada tahun, ada tanggal bulan tahunnya. Itu menunjukkan Korea. Tapi di boxnya gue agak kok kinclong banget, terlalu kinclong banget gitu lah ya. Gue nanya lagi, ngobrol, karena yang tahu Vespa kalian ya harusnya kalian gitu, atau yang punya pertama, atau pemilik awal. Makanya gue nanya sejarahnya, kita ngobrol dulu, nggak bisa sekedar gambar. Akhirnya dia bilang lah, box kiri kanan udah disepet Om Eman. Nah udah disepet kan. Terus decknya kalau gue lihat nih ada tandanya tuh. Nah ini gambarnya nih. Nah itu yang dilingkar-lingkarin itu kurang nggak tajam. Nah kalau lo ngelihat Vespa orisinil itu biasanya nutnya tuh tajam. Nut itu apa ya, garis-garis batas gitu ya. Nut itu kalau lekukannya titik-titik, jadi nut tuh apa ya, pokoknya dia ada bagian-bagian yang bekas cantuman las. Pinggir-pinggirannya itu tuh nih yang gue lingkarin nih. Nah itu dia kurang tegas, kayak ada bekas dempulan, tapi tipis itu. Nah itu gue juga udah berbincang sama dia. Kata dia sih enggak, itu bagian itu nggak dikutak-kutik, tapi itu berdasarkan penglihatan gue ya. Wah ini nutnya kayak udah kedempul nih gitu. Terus sama nut belakang juga yang dekat, yang tadinya ini sih gambar busi nih. Dia menanyakan kan businya cangklong merah apa enggak. Kalau sepengetahuan gue sih cangklong hitam ya. Nah cuman di bawah itu tuh ternyata gue ketemu lagi gambar itu di bagian bawah itu juga nggak tajam. Itu kayak bekas sisa dempulan bagian bawah. Seharusnya itu tajam. Jadi itu bener-bener tumpukan plat gitu ya. Pokoknya garis platnya tegas. Nah itu dari body ya. Dari body itu, terus apa lagi? Oh gripnya Vespa PX tahun 79. Sepengetahuan gua itu logonya cung warna hitam. Kalau ini udah diganti, dan dia juga bilang, oh ini udah diganti. Memang ini udah diganti. Oh gini. Oh ya udah, berarti memang benar sudah gantian. Nah Vespa yang disebutkan full orisinil ini, begitu boxnya dibuka, memang semua kabel-kabel tuh masih orisinil ya. Perintilannya juga orisinil. Cuman bannya ini sudah habis bos. Bannya udah aus, ya kan? Apakah ini ban ini orisinil bawaannya dari tahun 79? Apa gimana gitu? Jadi ini agak ini juga ya. Biasanya kan kalau Vespa full orisinil, ya kan serepnya biasanya masih terjaga karena kan jarang turun apa gimana. Gua agak lihat di situ aja. Kekinclongan Vespa ini dengan ban yang aus. Ban yang aus itu kan menandakan udah sering dipakai, Bos. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi di situ yang bisa gua nilai keseluruhannya. Untuk ini juga kelengkapan, dia ngasih manual booknya. Gue udah kasih tahu ke beliau, manual booknya yang bawah itu bukan punyanya, yang atas iya punyanya, yang bawah itu punya super, mungkin kelebihan dia punya ekstra gitu ya. Terus apalagi? Oh dia ada posternya pelengkap. Menurut gue sih nice ya, menurut gue bagus banget. Kalau lo punya unit Vespa, terus lo punya posternya,
punya pelengkap pendukung itunya kayak manual booknya, itu jelas otomatis meningkatkan harga gitu ya. Kalau lo punya unit Vespa masih ada manual booknya, masih ada kunci aslinya, itu otomatis kalau menurut gua meningkatkan harga jual juga gitu. Tutup tangki juga, tangki ini kan dikirimin foto sama dia ya. Nah itu ditutup tangki, gue juga melihat kejanggalan. Jadi gue lihat nih di lingkarnya, nih yang ada tandanya tuh. Nah, itu dia agak ngegompel, nggak tahu apa ini kena cahaya kamera atau gimana. Jadi bagian ujungnya tuh lingkarannya nggak mulus banget ya kan. Kalau untuk Vespa dengan kata-kata full orisinil, ada yang mencoak kayak begitu, itu ngeganjel di hati, ya kan? Nggak mulus bener gitu. Nah, kayak gitu. Itu di situ juga gue sampaikan ke beliau. Gitu. Overall Vespa ini cihuy banget. Boleh dibilang bagus lah. Gue awalnya juga begitu ngelihat, begitu disampaikan juga, gue awalnya sebelum gue ngeliat banget ya, gue jujur aja gue ya nafsu juga, gue demen banget. Cuman seiring kesini ya kan kita jadi tahu kan plus minusnya, jadi bisa buat bahan pertimbangan juga. Anyway, yang punya tidak menjualnya. Beliau ingin menyimpannya sebagai sejarah ya, turun temurun dia dari, maksudnya sebagai kelangenan, kalau bahasa itunya kelangenan ya, maksudnya dari kakeknya, ayahnya, sekarang gantian dia untuk merawatnya. Jadi Vespa ini nggak dijual, gue cuma diizinkan share aja om, nggak apa-apa gitu. Yang tadi gitu ya, dari Kickstarternya juga harusnya kan putih tuh, itu udah diganti sama dia hitam Kickstarternya. Ada beberapa hal pokoknya sama dia yang sudah diganti, yang kalau menurut gua kalau sudah diganti, kalau sudah di replace, ya itu berarti sudah tidak full orisinil. Mungkin itu orisinil tapi ada beberapa part yang sudah diganti. Beliau juga memberikan speknya, ini speknya, berikut ini speknya. Nah ini adalah spek motornya, spek Vespanya. Beliau terbuka sekali, jujur apa adanya, speknya disebutin. Oke teman-teman, dari gua itu aja bacotan gue dari gambar dan kiriman video dari Surakarta, dari teman kita di Surakarta. Anyway, Vespanya cihuy banget. Gua tunggu nih gambar dan video Vespa kalian yang pengen gua bacotin, ya kan? Kalau ada salah kata, salah ucap, salah ngasih informasi, gue mohon dimaafin. Gue nggak pengen jadi sok tahu, gue nggak pengen lebih tahu dari kalian. Gue cuman sharing dan berbagi apa yang gue tahu. Kalau kalian suka dengan tayangan ini, jangan lupa tombol jempolnya. Yang belum subscribe, yang belum subscribe buruan. Ribet gue. Yang belum subscribe buruan deh di subscribe. Tombol loncengnya jangan kagak lupa. Dijegugin aja.